Satu, dua, tiga, ya. Oke, udah dimulai. Mana? Udah. Udah tadi. Oke. Selamat pagi, sore, siang, malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Praktikum Rangkaian Elektronika Lanjut. Ada Dedi Munte, Rizky Mardani, Muhammad Mersa, Nazala, dan Chelsea Sendi. Di sini kita akan melakukan debak bab 4 Praktikum Rangkaian Elektronika Lanjut mengenai dioda. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian di nomor 1. Jelaskan fungsi rangkaian tersebut. Oke, jadi yang pertama, nama dari rangkaiannya ini adalah bridge rectifier, di mana artinya bridge rectifier itu tuh adalah jembatan. Nah, kenapa harus dibuat arus ini? Jadi untuk rangkaian untuk arus listrik pada umumnya itu tuh dia adalah rangkaian arus listrik berbentuk AC atau arusnya bolak-balik, tidak konsisten maju gitu untuk menuju arusnya. Nah, makanya dibuatkan dioda 4 ini gitu loh. Nah, jadi untuk cara kerjanya, karena arus yang masuk dari input itu kan dia bolak-balik atau tidak stabil. Nah, makanya dipakaikan kapasitor dioda ini buat stabil. Nah, kenapa harus dioda yang dipakai? Karena dioda itu bekerja sebagai katup satu arah gitu yang memblokir arus yang mengalir ke arah yang berlawanan. Contohnya, misal ada arus positif, maka dua dioda akan terbuka gitu. Dan ketika ada arus negatif, maka dua dioda selanjutnya akan terbuka gitu. Nah, biasanya rangkaian ini itu dipakai untuk biasanya untuk charger HP atau lampu yang memerlukan arus yang lanjut gitu. Makanya rangkaian ini diperlukan gitu. Oke, mungkin bisa lanjut nomor 2. Nah, saya akan menjelaskan untuk nomor yang kedua, yaitu penjelasan alur rangkaian saat diberi input sinyal positif. Nah, ketika rangkaian ini diberi input sinyal positif, hanya akan ada dua dioda yang aktif, yaitu dioda D1 dan dioda D4. Karena kedua dioda ini bersifat forward bias atau konduktif. Sedangkan kedua dioda yang lainnya akan bersifat reverse bias atau non-konduktif. Nah, mula-mula untuk arusnya akan dimulai dari sumber AC yang akan dihubungkan dengan jumper ke line atas. Kemudian dari jumper ke atas akan dihubungkan ke dioda D1. Nah, setelah melalui dioda D1, arus akan berlanjut ke beban. Dalam hal ini kita memakai bebannya yaitu sebuah resistor. Setelah melalui beban atau resistor, arus akan kembali ke kiri menuju dioda D4 yang akan kemudian keluar kembali menuju sisi positif dari suplai AC. Nah, tegangan yang dihasilkan akan berupa tegangan positif, yang berarti bahwa arus ini akan mengalir dalam satu arah meskipun tegangan AC itu berubah-ubah. Nah, untuk yang ketiga akan dilanjutkan oleh Dendi. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang nomor 3 mengenai jelaskan alur arus ketika diberi input sinyal negatif. Ya, dari yang saya tangkap mengenai arus sinyal negatif ini adalah kebalikan dari sinyal positif, yang dimana artinya pada breadboard ini, pada bagian ini berarti dia memiliki sifat yang lebih positif dibandingkan breadboard yang warna merah ini, dari ditetapkan sebagai positif. Jadi di sini juga kebalikan dari sinyal positif, dua dioda yang bekerja yang utama adalah D3 dan D2. Kalau untuk alur arusnya seperti ini, nanti dia pertama arus itu akan berjalan dari sini menuju ke sini, ke dioda keempat. Cuman karena dioda keempat ini dia bersifat reverse bias, di mana kutub katodanya lebih negatif dibandingkan kutub anodanya, maka arus itu dia akan mengalir secara vertikal nih. Dia akan langsung masuk ke dioda ketiga. Di dioda ketiga ini dia akan terus lanjut di D1 dia juga bersifat reverse bias sehingga arus tidak masuk, sehingga arus langsung menuju ke garis yang warna merah ini menghantarkan arus kepada resistor. Arus masuk ke dalam resistor dan sisa arus yang keluar dari resistor masuk ke garis yang warna hitam dan diteruskan
lanjut ke lurusan D2. Arus mengalir secara vertikal sehingga arus ini berjalan ke sini lurus dan masuk ke garis yang warna kuning dan kembali ke V+, gitu kalau dari penjelasan saya. Untuk soal nomor 4 akan dilanjutkan oleh teman saya Nazala dan Mersan, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan. Saya akan menjelaskan itu penjelasan terkait maksud dari gambar sinyal tersebut. Itu terkait maksud dari gambar sinyal tersebut. AC itu sumber tegangan ya. Bridge rectifier-nya itu terdiri dari 4 dioda. Dioda yang dipakai itu adalah dioda umum yaitu 1N4007. Resistornya itu sebesar 150 ohm. Nah, AC dan D1 tersambung ke D3. D3 dan D2 tersambung ke resistor. Resistor tersambung ke D1 dan D4. Dan D4 tersambung ke D2 dan DC. Untuk penjelasan selanjutnya itu akan dilanjutkan ke Nazala. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai perubahan sinyal sebelum dan sesudah melewati rangkaian. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh teman-teman saya, bahwa rangkaian ini itu untuk penyarah gelombang, yang dimana 2 dioda untuk menghantarkan arus searah dan 2 lainnya untuk membatasi sinyal negatif. Nah, pada awalnya yang dimasukkan adalah arus AC, yang dimana dia ada naik turun atau istilahnya bolak-balik. Sedangkan untuk di rangkaian ini sebagai penyarah dia akan mengubah arus AC, arus yang bolak-balik menjadi arus searah, yang dimana hasilnya akan naik selalu menjadi positif. Dan juga untuk di rangkaian ini menggunakan dioda sehingga 2 gelombang akan berada pada arah yang sama dan sinyal akan selalu positif. Lalu mengapa tidak menggunakan yang negatif? Karena sinyal negatif itu sendiri akan menyebabkan reverse bias atau arus yang mundur, sehingga akan menyebabkan rusaknya komponen. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak. Dan tak ada Ya, teman Terima kasih. itu